Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi untuk mata kuliah akuntansi manajemen. Hari ini kita sudah masuk ke chapter yang kelima terkait dengan transfer pricing. Apa itu transfer pricing? Sebelumnya Ibu ingatkan terlebih dahulu. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas kaitannya dengan sentralisasi dan desentralisasi. Masih ingat ya? Ya. Pada saat kita membahas mengenai desentralisasi, berarti di sini akan terjadi proses pendelegasian wewenang dari manajemen tingkat atas ke manajemen tingkat bawahnya. Nah, saat ada pendelegasian wewenang ini, nanti ada proses pengambilan keputusan. Nah, karena terjadi proses pengambilan keputusan, nanti makanya ada namanya pusat-pusat pertanggungjawaban pada masing-masing divisi. Oke, ada beberapa bentuk desentralisasi, semacam desentralisasi fungsi. Oh, ini fungsi produksi, ini fungsi pemasaran, ini fungsi administrasi. Itu namanya desentralisasi fungsi. Yang kedua ada desentralisasi daerah. Kalau daerah, oh misalnya ini divisi Jakarta dan sekitarnya, ini divisi Sumatera, ini divisi Bali, ya, itu daerah. Yang ketiga adalah desentralisasi berdasarkan laba, biasanya ke produknya. Ini divisi kertas, ini divisi plastik, ini divisi kain. Nah, itu namanya desentralisasi berdasarkan laba. Oke, ada beberapa manfaat dan kelemahan desentralisasi. Bisa Anda baca sendiri. Ibu langsung masalah ke berikutnya, yaitu gini. Pada saat kita melakukan desentralisasi, adanya pelimpahan wewenang kepada manajemen tingkat bawah, lah disinilah nanti perusahaan sama artinya membagi perusahaan ini menjadi beberapa pusat-pusat laba. Nah, pusat-pusat laba ini punya tanggung jawab untuk mengoptimalkan, meningkatkan laba yang dicapainya pada tiap-tiap periode. Sehingga di sini nanti ada proses transfer antara satu pusat laba ke pusat laba lainnya atau dari satu divisi ke divisi yang lain. Nah, karena ada proses transfer dari satu divisi ke divisi yang lain, sedangkan mereka akan diminta pertanggungjawabannya masing-masing, berarti pada saat ada transfer barang, ini juga harus ditentukan berapa nilai dari transfer barang itu. Supaya kita tahu labanya, sehingga misalnya ada perusahaan terdiri atas divisi A dan divisi B. Divisi A dan B ini divisi yang berkelanjutan, artinya apa? Produk yang dihasilkan oleh divisi A itu menjadi input bagi divisi B. Berarti nanti ada proses transfer dari divisi A dan divisi B ke divisi B. Dan divisi A ini dianggap sebagai divisi penjual, sedangkan divisi B dianggap sebagai divisi pembeli. Baik divisi A atau divisi B punya kepentingan. Kepentingannya apa? Divisi A sebagai divisi penjual, dia harus bisa menjual seoptimal mungkin, ibaratnya semacam itu, supaya dia bisa meraih laba seoptimal mungkin. Begitu juga sebaliknya, bagi divisi B, sebagai divisi pembeli, dia juga akan berusaha untuk membeli dengan harga semurah mungkin, supaya apa? Biayanya menjadi lebih kecil, sehingga akan meningkatkan laba yang dimilikinya. Nah, proses penentuan harga antara satu divisi ke divisi yang lain inilah yang disebut dengan istilah transfer pricing. Ya, seperti Ibu kutip dari Simamura, yang mengatakan bahwa transfer pricing ini adalah suatu nilai atau harga jual khusus yang dipakai untuk pertukaran antar divisional, berarti dalam satu perusahaan. Ya, supaya apa? Bisa mencatat berapa pendapatan untuk divisi penjual dan berapa biaya untuk divisi pembeli. Oke. Harga transfer ini bisa dilakukan asal memenuhi beberapa kriteria. Yang pertama, kantor pusat tidak melakukan intervensi. Jadi antar divisi itu benar-benar terjadi pertukaran barang secara alamiah, tidak ada intervensi, tidak ada campur tangan dari manajemen atau kantor pusat. Yang kedua, kemungkinan manajemen puncak mengukur prestasi dari masing-masing divisi. Jadi dengan adanya transfer tadi, divisi A itu nanti kinerjanya bagaimana, divisi B kinerjanya bagaimana, bisa diukur. Yang ketiga, yaitu menghindarkan satu divisi mengambil keuntungan dari divisi yang lain. Nah, yang keempat, supaya memotivasi manajer divisi untuk bisa meningkatkan laba divisinya tanpa mengabaikan kepentingan umum perusahaan. Oke, itu kaitannya dengan kriteria dalam menentukan harga transfer. Oke.
Untuk menetapkan harga transfer, sebenarnya harga transfer itu hitungannya bagaimana? Yang pertama, sederhananya harga transfer itu ya seluruh tambahan biaya per unit produk karena adanya proses transfer ditambah dengan opportunity cost, biaya peluang. Biaya peluang itu apa, Bu? Biaya peluang karena adanya harga transfer ini. Tetapi ini akan menjadi berbeda bagi divisi yang punya kapasitas lebih atau tidak memiliki kapasitas lebih. Ibu kasih gambaran yang lebih jelas. Di sini contohnya ada PT Rema. Rema ini punya dua divisi yang saling berkelanjutan. Ya, biaya yang terjadi pada divisi penjual terdiri atas dua, yaitu biaya produksi 140 dan biaya transport sebesar 5.000. Nah, di sini ada dua kemungkinan. Apakah divisi penjual itu punya kapasitas lebih sehingga bisa menjual produknya ke pasar, atau sebaliknya tidak memiliki kapasitas lebih. Nah, untuk yang pertama, kita asumsikan divisi itu tidak ada kapasitas menganggur. Kalau tidak ada kapasitas menganggur, artinya apa? Seluruh jumlah yang diproduksi divisi penjual, semuanya akan masuk ke divisi pembeli. Jadi tidak ada kesempatan bagi dia untuk menjual keluar. Nah, Ibu asumsikan di sini. Untuk divisi penjual, jika dia menjual produknya ke pasar luar, itu dihargai dengan 220.000. Kita hitung, yang pertama tadi kan biaya produksi ada 140, biaya transport ada 5.000, sehingga totalnya menjadi 145. Nah, biaya kesempatan, kalau dia jual ke pasar, harganya tadi 220. Nah, padahal total biayanya 145. Berarti antara harga jual pasar dengan total biaya ada selisih 75. 75 inilah biaya kesempatan yang mungkin dia dapatkan jika ada kapasitas menganggur. Tapi sayangnya ini tidak ada kapasitas menganggur, berarti tidak ada pilihan untuk menjual keluar. Sehingga kalau divisi penjual ini mau menentukan harga transfernya berapa? Ya total biaya ditambah biaya kesempatan. Karena apa? Ibaratnya seandainya aku bisa menjual keluar, aku bisa untung 75. Nah, berarti kalau begitu harganya berapa? Ya 145 ditambah biaya kesempatannya 75 jadinya 220. Itu jika tidak ada kapasitas penganggur. Tapi sebaliknya, kalau divisi penjual itu punya kapasitas menganggur, harga transfernya justru cuma 145. Kenapa? Toh aku masih bisa kan untuk menjual keluar. Jadi tetap nanti saya dapat untung dengan cara menjual keluar. Kenapa? Karena saya punya stok lebih, karena saya punya kapasitas yang menganggur. Jadi tidak perlu ditambahkan dengan biaya peluang atau biaya kesempatan. Gitu ya. Oke, itu kaitannya secara umum bagaimana proses penentuan harga transfer itu. Nah, sekarang bagaimana cara menghitung harga transfer tadi? Yang pertama kali kan biaya produksi tambah biaya kesempatan tadi ya. Nah, sekarang kita bahas yang bagaimana menentukan biayanya. Untuk menentukan biayanya, kita bisa menggunakan biaya historis. Biaya historis itu apa? Biaya yang sesungguhnya dikeluarkan untuk menghasilkan produk yang ditransfer tersebut. Nah, untuk biaya historis ini sebenarnya ada beberapa pendekatan dan kita sudah sering melihatnya, yaitu ada pendekatan full costing, ada pendekatan variable costing, dan ada satu lagi pendekatan efisi costing. Ya, oke. Untuk metode penentuan harga transfer, yang pertama adalah harga transfer ditentukan atas dasar biaya. Yang kedua adalah harga transfer ditentukan berdasarkan harga pasar. Yang ketiga ada metode negosiasi, yang keempat ada metode arbitrasi. Ibu jelaskan yang pertama dulu karena yang pertama ini yang paling sering dipakai, yaitu apa? Menentukan harga transfer berdasarkan biaya. Ya, untuk harga transfer berdasarkan biaya ada dua tadi pendekatan yang kita pakai, full cost sama variable cost. Yang efisi cost tidak saya sebutkan di sini karena terlalu jelimet nanti karena materi efisi sendiri sudah Anda bahas di chapter 2. Ya, ini full cost.
Nah, langsung masuk contohnya biar nggak bingung. Ada sebuah PT namanya PT Dina. PT Dina ini punya dua divisi, yaitu divisi A dan divisi B. Divisi A menghasilkan barang X yang 10%-nya dijual ke pasar luar. Sisanya, berarti artinya berapa? 90%-nya dijual di divisi B. Pendekatan yang dipakai full cost, anggaran divisi A kapasitas normalnya adalah 1000 unit, taksiran biayanya ada 3 ini. Yang pertama ada biaya produksi, total ya ini 200 juta, admin 50 juta, pemasaran 20 juta. Kalau di total seluruh biayanya adalah 270 juta. Aset yang digunakan adalah 1 miliar dan perusahaan menghendaki tingkat pengembalian atas investasi sebesar 20%. Nah, kalau sudah ketemu semacam itu pertanyaannya, berapa harga untuk produk X yang akan ditransfer ke divisi B jika menggunakan pendekatan full cost? Yang pertama langkahnya kita hitung dulu markup-nya. Markup-nya berapa? Nah, apa yang masuk komponen markup seperti materi sebelumnya? Yang masuk komponen markup kalau pendekatannya full cost adalah selain biaya produksi. Tadi biayanya ada 3. Selain biaya produksi berarti biaya admin, biaya pemasaran, ditambah satu lagi apa? Tingkat pengembalian atas modal. Ya, tingkat pengembalian atas modalnya 20% dari 1 miliar, ketemu 200 juta. Di total 270. Ini besarnya markup 270 juta. Nah, 270 juta itu setara dengan berapa persen? Nah, kita bandingkan. Bandingkan dengan apa, Bu? Ya dengan biaya produksi. Nah, berarti di sini ketemunya adalah 135%. Berarti markup-nya itu 135% dari biaya produksi. Yang kedua, setelah tahu markup-nya berapa, baru kita hitung. Biaya produksinya 200, markup-nya 135% dari 200 alias 270, berarti total harga jualnya adalah 470 juta dibagi dengan volume produknya tadi 1000 unit, berarti satu unitnya adalah 470.000. Oke. Itu dengan pendekatan biaya berbasis full cost. Sekarang berbasis variable cost. Untuk yang pakai variable cost, pendekatan variable cost, biaya-biaya tadi yang ada 3, produksi, admin, sama pemasaran, itu kita pisah. Mana yang bersifat variabel, mana yang bersifat tetap. Jadinya ini. Tadi kan biaya produksi 200, ternyata biaya produksi 200 itu yang 150 variabel, yang 50 tetap, jadinya 200. Tadi biaya admin dan umum itu 50 juta. Ternyata yang variabel 10, yang admin 40, pemasaran pun sama, yang variabel 5, yang tetap 15. Gitu ya. Nah, ini jadi harus dipisah mana yang tetap, mana yang variabel. Kalau sudah prosesnya sama, kita cari markup-nya. Markup-nya apa? Kalau pakai pendekatan variable costing, yang masuk komponen markup adalah seluruh biaya tetap. Baik itu biaya tetap variabel maupun biaya tetap produksi ataupun biaya tetap non produksi. Jadi ini. Nah, 105 itu masuk komponen markup. Ditambah dengan apa? ROI-nya. ROI-nya sama 200 juta. Berarti besarnya markup adalah 305. Nah, 305 ini setara dengan berapa persen? Kita bandingkan dengan apa? Dengan biaya yang bersifat variabel, yaitu 184%. Jadi meskipun datanya sama, karena pendekatan yang dipakai beda, hasilnya beda. Kalau tadi 135% markup-nya, kalau ini markup-nya 184%. Lah, berapa harga jualnya? Sama. Biaya variabelnya 165, markup-nya 184% dari 165, ketemunya 305, totalnya 470 dibagi 1000 unit, ketemunya adalah 470.000 per unit. Harga jualnya sama memang, tapi besarnya markup berbeda. Nah, itu penentuan harga transfer dengan pendekatan biaya produksi atau biaya ya.
Oke, meskipun demikian ada beberapa kelemahan untuk pendekatan ini. Oke, yang kedua adalah harga transfer berdasarkan harga pasar. Kalau berdasarkan harga pasar, berarti ini yang dijadikan benchmark, dijadikan tolak ukur dalam menentukan harga transfer adalah harga di pasar tuh berapa, gitu loh. Kenapa? Karena nanti bagi divisi penjual menentukan harga transfer berdasarkan harga pasar ini, kita bisa menjelaskan bahwa harga pasar merupakan penghasilan yang dikorbankan di dalam transfer produk kepada unit penerima. Nah, tak jual ke pasar, saya jual ke pasar aja, saya dapat segini. Nah, saya jual ke divisi saudara saya, divisi B, nanti saya dapatnya berapa? Begitu juga bagi divisi penerima. Divisi penerima juga akan berasumsi, kalau saya membeli bahan baku dari pasar, harganya berapa? Tapi kalau saya membeli dari divisi saudara saya, yaitu divisi A, nanti harganya berapa? Jangan-jangan lebih murah untuk beli di pasar dibanding beli dari divisi A. Nah, sehingga untuk penentukan harga transfer dengan harga pasar biasanya dihitung mundur. Dihitung mundurnya semacam ini. Jadi anggap aja harga pasar tuh 100%. Lah, karena nanti namanya harga transfer itu kan harga antar divisi. Berarti dari satu divisi ke divisi yang lain di dalam satu perusahaan yang sama. Berarti pada saat dia memasarkan produk itu akan berbeda jika sebuah divisi memasarkannya ke pasar. Ada biaya-biaya yang nggak muncul. Nah, apa saja biaya-biaya yang nggak muncul? Nah, misalnya semacam ini. Tidak perlu ngasih potongan, sehingga hilanglah komponen potongan. Tidak ada biaya penjualan, karena jualnya kan ke saudaranya sendiri, ke divisi berikutnya. Tidak perlu adanya komisi, tidak ada perlu biaya penagihan, tidak perlu adanya biaya penggudangan. Sehingga total potongan-potongan ini sebesar berapa? Berarti nanti harga transfer dikurangi dengan, harga pasar dikurangi dengan total potongan, ketemulah harga transfer yang tepat untuk divisi berikutnya. Oke, ada keunggulan dan kelemahannya sama. Yang ketiga adalah harga negosiasi. Untuk metode harga transfer negosiasi ini artinya apa? Ada kesepakatan, ada negosiasi antara divisi penjual sama divisi pembeli. Ya, kesepakatan lah intinya. Yang keempat adalah arbitrasi. Kalau arbitrase ini berarti di samping kesepakatan ada pihak penengah, ada arbitrator. Nah, arbiter ya biasanya kalau di hukum nyebutnya, ada mediator lah intinya semacam itu. Ada yang menengahi. Siapa yang menengahi di sini? Biasanya adalah ke top manajemen atau manajemen tingkat puncak. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.